Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sobat-sobat dengan Mr. Chicken Channel. Di video kali ini Mr. Chicken akan kembali menginfokan seputar pembangunan Bandara Kediri. Tapi sebelum kita simak video ini, untuk sobat-sobat muslim yang belum mengerjakan sholat, silakan ya mengerjakan sholat dulu, karena sholat merupakan tiang agama dan kewajiban kita sebagai umat muslim. Dan untuk yang sudah sholat, langsung saja kita simak video selengkapnya. Cekidot. Sobat-sobat, PT Gudang Garam Tbk sudah menggelontorkan dana investasi sebesar 5 triliun rupiah untuk pembangunan Bandara Ndoho di Kediri, Jawa Timur. Nilai itu melebihi 50% dari total nilai investasi pembangunan bandara yang sebesar 9 triliun rupiah. Direktur Gudang Garam Istata Taswin Sidarta mengatakan, saat ini pemerintah belum menentukan masa konsesi gudang garam di Bandara Ndoho. Hanya saja yang menilai idealnya mendapat masa konsesi selama lebih dari 50 tahun agar menutup modal investasi di bandara tersebut. Meski begitu, idealnya masa konsesi tersebut tergantung dari perkembangan daerah dan lalu lintas di bandara. Kalau lalu lintasnya bisa banyak naik, mungkin masa konsesi di bawah 50 tahun sudah bisa break even atau kembali modal, kata Istata dalam paparan publik secara virtual pada hari Kamis 9 September 2021. Istata mengatakan perusahaan rokok tersebut menggelontorkan belanja modal untuk biaya perolehan lahan, konsultasi, desain, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana progres dan kendala pembangunan Bandara Kediri? Sekarang masih progres penyiapan lahan dalam artian earthworks atau pengerjaan tanah. Progres tetap berjalan dengan baik dan sesuai target. Kami targetkan selesai tahun 2023, kata Istata. Istata juga mengatakan ada sejumlah kendala yang dihadapi Gudang Garam dalam pembangunan Bandara Ndoho ini di tengah pandemi COVID-19, seperti konsultan atau tenaga konstruksi yang positif terjangkit virus tersebut. Selain itu, ada halangan untuk hadir langsung meninjau bandara karena pembatasan perjalanan. Ada yang berhalangan buat datang, perjalanan juga lebih sulit. Tapi kendala ini masih dapat kami atasi cukup baik sejauh ini, kata Istata. Seperti diketahui, Gudang Garam tengah membangun Bandara Ndoho dengan nilai investasi diperkirakan mencapai 6-9 triliun. Dana investasi tersebut akan dipenuhi dari kas internal emiten berkode saham GGRM itu. Proyek pembangunan bandara yang pertama kali dilakukan oleh swasta ini menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Dengan skema itu, Gudang Garam akan mendapatkan masa konsesi atas bandara tersebut. Setelah masa konsesi habis, bandara tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah. Masa konsesi ini berpengaruh pada besaran pengembalian dana investasi pada perusahaan. Sehingga semakin lama masa konsesinya, maka perusahaan punya kesempatan lebih besar mengembalikan modal investasinya. Istata pernah mengatakan Gudang Garam tidak mengejar keuntungan dalam proyek tersebut. Kendati demikian, konsesi lebih dari 50 tahun dibutuhkan agar perusahaan tak terlalu merugi. Hal ini lantaran Gudang Garam tidak yakin tingkat pengembalian aset alias return of asset ROA dari pembangunan Bandara Kediri dapat mencapai di atas 10%. Kalau mengharapkan ROA di atas 10-15%, sudah banyak komersial yang masuk. Karena ini bukan proyek komersial, katanya. Melalui proyek pembangunan bandara ini, perusahaan ingin meningkatkan kontribusi bagi daerah sekitar, provinsi, juga negara. Pemerintah pun menyambut baik rencana tersebut dengan memasukkan proyek Bandara Kediri ini ke dalam proyek strategis nasional atau PSN. Hal yang penting tidak rugi terlalu besar. Untuk jangka panjang ada efek positif untuk daerah, provinsi, dan negara, katanya. Dan sebagai masyarakat di sekitar proyek Bandara Kediri ini, kita berharap pembangunan bandara dapat membawa dampak yang positif, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Dampak positif saat ini yang dirasakan oleh warga, pembangunan bandara ini dapat menampung tenaga kerja
desa-desa di sekitar proyek pembangunan, yaitu desa di Kecamatan Grogol, Banyakan, dan Taroan. Sekian dulu ya sobat-sobat untuk video kali ini, semoga ada manfaatnya. Untuk sobat-sobat yang belum subscribe, silahkan ya tekan tombol subscribe-nya, bunyikan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video dari Mr. Chicken. Untuk sobat-sobat semuanya, Mr. Chicken doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin, rezeki yang banyak, yang halal, thayyib, barokah, serta melimpah. Insyaallah kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.